Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Atas segala karunia dan rahmatnya kita masih dimudahkan kembali untuk mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat pendidik sukses, sifat pendidik yang sukses yang lainnya yang disebutkan oleh para ahli tarbiyah, ya, ulama-ulama ahli tarbiyah, di antaranya adalah sifat atau bersikap adil dan tidak pilih kasih, yaitu adil dalam mendidik anak. Jadi di sini harus diperlukan sikap adil, karena bersikap adil terhadap anak, ya, atau dalam mendidik anak merupakan pilar utama, ya, pendidikan dalam Islam yang tidak boleh hilang, karena langit dan bumi tegak hanya di atas keadilan. Tidak mungkin keadaan anak bisa baik kecuali dengan sikap adil di antara mereka. Maka hendaknya orang tua bersikap adil, tidak mengutamakan satu di atas yang lainnya di antara putra dan putrinya, baik dalam masalah materi seperti pemberian, hibah dan hadiah, maupun dalam masalah non materi seperti kasih sayang, perhatian dan kecintaan. Sebab pembagian perasaan, cinta secara adil di antara anak akan menciptakan hidup saling tolong-menolong, ya, serta perhatian kepada orang lain, sehingga anak tumbuh besar jauh dari sikap egois, tidak senang menyendiri, tidak merasa paling hebat di antara yang lainnya. Bahkan anak akan tumbuh besar dengan sikap suka mengutamakan orang lain, tidak suka menciptakan pertengkaran di antara teman-teman dan saudaranya karena masalah sepele, ya. Bersikap adil dan tidak pilih kasih merupakan akhlak mulia yang diperlukan dalam segala urusan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita bersikap adil dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai ada berat sebelah. Ya, jika dalam pemberian satu diberi semua. Meski ukuran pemberian itu tidak harus sama, tetapi jika dalam pemberian semua, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, ada seorang laki-laki yang berada di depan Nabi SAW, lalu putranya datang kepadanya, lalu dia menciumnya dan mendudukan di atas pahanya. Lalu datang putrinya, dia dudukan di pahanya tanpa menciumnya. Apa kata Nabi SAW? Kenapa engkau tidak menyamakan antara keduanya? Ya, jadi seolah-olah ada pembedaan di sini. Ya, maka adil, sampai pun dalam bab seperti ini Nabi mengkritisi, ya, memberikan perhatian besar kepada para sahabat. Kenapa engkau tidak menyamakan antara keduanya? Jadi dalam hal perhatian dan juga kasih sayang, termasuk ciuman, ya, termasuk dalam apalagi materi, ya, yang pemberian, ya, apa saja, maka harus bersikap adil. Pendidikan sangat penting. Akan keberhasilannya dengan sikap adil, ya. Karena adil ini dijunjung tinggi dalam Islam. Ya, adilu huwa aqrabu litaqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil adalah sifat dan sikapnya para anbiya, para rasul. Mereka senantiasa bersikap adil, baik kepada keluarganya ataupun kepada umatnya. Mereka senantiasa mengutamakan sikap adil, ya. Adil juga termasuk di sini dalam pemberian yang kita katakan tadi, ya. Maka dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa bapaknya datang kepada Nabi bersama anaknya. Lalu dia berkata, saya memberi anakku ini suatu pemberian. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau memberikan kepada setiap anakmu pemberian yang sama, ya, seperti itu? Ya, dia menjawab tidak. Maka Rasul SAW mengatakan, ambillah kembali pemberian itu
dan bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anakmu. Jadi kalau enggak semuanya mending enggak usah dikasih. Ibaratnya begitu. Nabi ingin mengatakan, ya, jika tidak, ambillah kembali pemberian itu dan bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman juga mengatakan innallaha ya'muru bil adli. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil. Ya. Dan demi memenuhi panggilan di atas, ya, maka para pendidik harus bersikap adil di antara anak-anak dan tidak bersikap diskriminasi, berat sebelah, ya, kecintaan yang berlebihan ataupun pemberian yang tidak sama, ya, dalam hal materi, hibah dan hadiah, ya. Karena hal ini akan memberikan pengaruh yang buruk, ya, menciptakan kebencian dalam dada sehingga menjadikan permusuhan di antara mereka, benih-benih kedengkian dan kekecewaan, serta menyebabkan sifat pengecut, takut, ya, tidak percaya diri, putus asa dalam hidup dan suka menodai hak orang lain yang berbahaya, atau dalam arti juga bahkan mendolimi orang lain, dan juga sikap membangkang, ya, bahkan akan menimbulkan berbagai macam penyakit kejiwaan, perasaan rendah diri, dekadensi moral, dan perilaku menyimpang lainnya dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha mampu, yang maha kuasa telah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Bahkan telah mengharamkan pada dirinya untuk bersikap zalim. Ini haram tu zulma ala nafsi, sebagaimana dalam hadis qudsi, sungguh aku haramkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Adil termasuk adalah dengan mendamaikan, ya. Bersikap adil mendamaikan dari dua orang yang berselisih, dua anak yang berselisih, juga adalah harus dengan adil, karena ini adalah sedekah. Nabi mengatakan kullu sulama minan nas alaihi sedekah. Setiap persendian dari tubuh manusia ada sedekahnya. Wa kullu yaumin tatlu fihi syamsu, ya, yaitu setiap hari matahari terbit, ya, setiap hari selagi matahari terbit. Kemudian Nabi mengatakan ya'dilu bainas naini sedekah. Memutuskan perkara di antara dua orang dengan adil adalah sedekah, ya. Ini adil sampai termasuk dalam memutuskan perkara kepada dua orang, termasuk dikatakan sebagai sedekah ketika berlaku adil, ya. Juga dalam hadis lainnya bahkan sangat indah balasan bagi orang-orang yang adil, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi pernah bersabda innal muqsitina indallahi ala manabiri min nurin ala yamini rahman wa kilta yadayhi yamin. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan yang Maha Rahman, dan kedua tangannya adalah kanan, ya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu, ya. Yaitu orang-orang yang bersikap adil dalam memutuskan hukum dan kepada keluarga mereka dan apa yang mereka dalam kekuasaan mereka dan apa yang berada dalam kekuasaan mereka, ya. Jadi adil dalam hal apa di sini? Adil dalam memutuskan hukum kepada keluarga mereka dan apa yang menjadi kekuasaan mereka, atau ketika mereka diberi kekuasaan untuk berlaku adil, ya. Maka mereka yang berlaku adil dalam kondisi demikian bahkan dikatakan indallahi ala manabir min nurin ala yamini rahman. Di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi kanannya Allah yang Maha Rahman. Indah sekali balasan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas apalagi dari semua perkara yang ada, ya, yang menjadikan kadang tambah permasalahan di rumah tangga, pada anak, pada peserta didik, biasanya juga yang paling dominan adalah karena sikap tidak adil. Maka berlaku adillah, karena sesungguhnya adil, ya, adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pengaruh yang sangat baik dalam hal pendidikan. Demikian, semoga bisa diambil pelajarannya. Wallahu taala wa a'lam bishawab. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.